Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna bima yanfa'una wa alimna bima jahilna wa zidna hudan wa taufiqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jemaah rahmatullah, puji rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali berkenan Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita semua di majelis yang insyaallah diberkahi ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan untuk suri teladan kita habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabatnya, tabi'innya, dan mudah-mudahan kita semua biidznillah kelak suatu saat nanti Allah harapkan untuk mendapatkan syafaat Rasulnya di yaumil hisab. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwathillah, setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas surat Al-Muzammil dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Dan di 9 ayat pertama ini Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah SAW di tengah-tengah kesedihan beliau karena beliau dicaci, dimaki, dihina dan seterusnya. Maka Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menjaga sholat qiyamul lailnya. Dan ini sebenarnya menjadi penguat, ya, penguat bagi jiwa ketika bahasanya butuh support, butuh dukungan. Maka tentu saja dukungan yang paling kuat, yang terbaik itu adalah menyadarkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di ayat yang akan kita kaji, di ayat yang ke-10 dan seterusnya, Allah Ta'ala memberikan beberapa contoh bahwasannya sakit hatinya Rasulullah dengan ujian berupa cacian makian itu boleh dikatakan belum ada apa-apanya dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Maka Allah Ta'ala mengambil contoh dan mengingatkan dulu kepada Rasulullah SAW, di mana di ayat yang ke-10 Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Kata Allah, bersabarlah dengan apa yang mereka katakan kepada engkau, wahjurhum hajran jamila. Dan jikalau memang engkau enggak kuat untuk mendengarnya, ya udah tinggalkan aja majelisnya. Enggak usah duduk bareng dengan orang-orang yang bahasanya hanya akan membawa penyakit ke hati kita. Jadi istilah zaman sekarang apa? Toksik gitu ya. Istilah modern zaman sekarang. Jadi kalau ada sebuah perkumpulan yang hanya akan memberikan dampak negatif kepada kita, untuk apa kemudian kita berlama-lama duduk di sana? Maka kata Allah, wahjuruhum hajran jamila. Tinggalkanlah ya perkumpulan-perkumpulan seperti itu. Dan sebaliknya Allah Azza wa Jalla mengingatkan bahwasannya segala apa yang kita lakukan, baik buruknya yang dilakukan oleh setiap manusia, pastinya Allah itu enggak pernah lalai. Ya. Saya enggak tadinya mau ngomong tidak ada makan siang gratis, ternyata di Indonesia ada makan siang gratis. Jadi bahasanya segala sesuatu itu benar-benar diperhitungkan oleh Allah. Kebaikan sekecil apapun, termasuk keburukan sekecil apapun, akan Allah perhitungkan. Makanya Allah menegaskan, wadarni wal mukadzibina ulil ni'mati wa mahilhum qalilan. Kata Allah, kalau seandainya tanda kutip engkau enggak punya kekuatan untuk melawan mereka, biar aku saja ya yang akan memberikan balasan kepada mereka. Dan kata Allah, dan jikalau yang mencaci dan menghina kamu itu adalah orang-orang yang diberikan kenikmatan yang banyak, maka kata Allah, urusan mereka adalah urusan aku, dan aku sengaja kata Allah, wamahilhum qalilan, saya akan berikan jeda kepada mereka waktu yang tidak akan lama. Jadi memang kalau kita baca dalam kajian Sironi ini, Rasulullah SAW bahasanya sakit hati oleh salah seorang tokoh kafir Quraisy yang bernama Al-Walid bin Mughirah.
Walid bin Mughirah itu bapaknya Khalid bin Walid. Jadi kalau Khalid bin Walid ini seorang sahabat, bapaknya beda. Nah, Walid bin Mughirah ini jamaah sekalian adalah orang yang kalau zaman sekarang mah super tajir, ya, hampir mirip seperti Abdurrahman bin Auf. Karena kenapa? Karena dalam catatan sejarah Walid bin Mughirah ini memiliki perkebunan yang luasnya itu dari kota Makkah sampai ke Taif. Tapi kalau dari Makkah ke Taif butuh waktu 3 jam. Anak kebayang katanya. Ini udah kaya raya benar. Sampai kemudian Walid bin Mughirah ini memberi gelar dirinya sendiri dengan gelar Al-Wahid. Sayalah satu-satunya manusia. Jadi nggak akan ada lagi orang yang seperti saya. Nah, dalam sejarahnya Walid bin Mughirah ini pernah dalam hatinya ini tergerak ingin masuk Islam. Dari mana ketahuannya? Dia sengaja datang ke rumah Abu Bakar untuk apa? Hanya ingin mendengar bacaan Al-Quran. Jadi sengaja datang ke rumah Abu Bakar, terus minta kepada Abu Bakar, coba bacain, gitu ya bahasnya, apa yang diajarkan oleh Muhammad kepadamu. Dibacakan, lalu kemudian Walid bin Mughirah mengatakan, wallahi innahu lahalawah. Kalau bahasa kita, demi Allah, kok begitu indah ya, dan begitu nikmat kita dengerin tuh bacaan-bacaan. Sampai terbesit dalam hatinya Walid ini untuk masuk Islam dari ucapan seperti itu. Tapi ternyata ucapan ini terdengar oleh teman-temannya, sampai kemudian Abu Jahal balik mempertanyakan, benar bahasanya kamu ini akan masuk Islam jadi pengikut Muhammad? Sampai kemudian Abu Jahal ini mengumpulkan orang-orang terkaya juga di kota Mekah, disuruh ngumpulin duit untuk dijadikan hadiah kepada Walid bin Mughirah. Tapi kata Walid bin Mughirah, ya hadiah kalian itu nggak berpengaruh apa-apa buat saya gitu. Ya, saya duit banyak bahasa. Cuman yang ditakutkan oleh Walid bin Mughirah itu bukan masalah dikasih duit atau hadiah atau enggaknya. Cuman yang paling dia takutkan itu ketika dijauhkan oleh teman-teman dekatnya. Jadi ya teman-teman dekatnya Abu Jahal, Abu Lahab gitu. Dan bagi Walid bin Mughirah nggak nyaman seperti itu. Akhirnya dia lebih memilih untuk berpaling dari hidayah Allah dan menjadi bagian dari orang-orang yang seperti Abu Jahal. Nah, singkatnya Allah menegaskan, wahai Rasulullah, kalau engkau memang nggak bisa memberikan perlawanan kepada mereka dan memang belum saatnya untuk berjihad ketika di kota Mekah itu, maka kata Allah, biarkanlah mereka, aku sendiri yang urus. Dan Allah mengatakan, kami sengaja memberikan jeda waktu untuk mereka dan jeda waktunya pun gak lama. Dan memang Walid bin Mughirah termasuk Abu Jahal itu mati di perang Badar. Ya kalau dihitung-hitung perang Badar itu tahun 2 Hijriah. Jadi kalau dihitung-hitung setelah turun ayat ini bahasanya ya 10 tahun kemudian Walid bin Mughirah ini mati di medan pertempuran. Tapi ya waktu 10 tahun bukan waktu sebentar, Pak. Ya coba kita ketemu sama orang sekampung, bahasanya sekampung dengan orang yang kerjaannya ngejelek-jelekin kita mulu. Tetapi kata Allah, ya sabar aja. Ya. Apalagi yang ngejelek-jelekinnya itu orang kaya. Bentar, ada ungkapan ini mah. Ada ungkapan gini. Kalau Anda merasa miskin dan Anda menghadapi orang kaya, lebih baik berpikir-pikir aja melakukan perlawanan. Bahasanya, kalau nggak punya apa-apa, bahasanya ya gitu kan. Kalau Anda orang kaya punya masalah dengan pejabat, lebih baik pikir-pikir, karena bisa jadi kekayaan Anda nggak akan ngaruh apa-apa. Ya, jadi intinya, inwatiullah. Ya Rasulullah SAW hanya diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla bersabar, insya Allah akan tiba masanya pembalasan dari Allah Azza wa Jalla itu akan tiba. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengingatkan kemudian, ya seperti apa sih balasan yang akan Allah berikan? Kata Allah, inna ladaina ankala wa jahima. Kata Allah, sesungguhnya kami ini memiliki atau kami ini sudah menyiapkan apa? Yang pertama ankala. Ankala itu artinya rantai atau belenggu.
Yang kalau kita baca di pembahasan ayat sebelumnya di surat Al-Ma'arij ayat 32 disebutkan sab'una dira'an fasluquh, bahwasanya orang-orang yang dimasukkan ke neraka jahanam itu mereka akan diikat dengan rantai yang panjangnya itu kurang lebih sekitar 70 hasta. Tapi Rasulullah SAW kemudian mengingatkan kepada kita semua bahwasanya rantai di neraka itu ada sekitar 70 ya jemaah sekalian, seperti itu. Dan di setiap perantai itu akan ditarik oleh 70.000 malaikat. Kata Rasulullah SAW. Jadi kalau kita hitung-hitung lah, di neraka jahanam itu malaikat yang menarik rantai itu kalau dihitung-hitung secara matematis ya, ada sekitar 4,9 miliar malaikat yang disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk waliyadzubillah menyiksa para penghuninya di dalam. Dan bahkan Rasulullah SAW itu menegaskan begitu pedihnya cara malaikat mengikat rantai pada tubuh para penghuninya. Ya kalau di dunia kan diikat itu hanya diikat bagian luar doang kan. Tapi kalau malaikat mengikat rantai para penghuni neraka itu waliyadzubillah dengan cara dimasukkan ke mulut, keluar dari duburnya. Seperti itulah kemudian malaikat menyiksa para penghuni neraka di dalam. Jadi Allah mengingatkan, kami ini punya rantai, kata Allah, punya belenggu wa jahima, dan termasuk neraka jahim. Ya, saya teringat nih, kalau melakukan perjalanan dari Majalengka ke Ciamis, ada sebuah daerah namanya Jalan Jahim. Ada tuh namanya neraka jahim. Saya bisa bilang ini nggak ada nama yang baik gitu. Dan memang jalannya berkelok-kelok gitu kan, ke pegunungan. Tapi kan omongan itu kan doa gitu ya. Jalan Jahim, yang lain gitu ya. Ganti jangan Jalan Jahim. Itu kan nama neraka. Nah termasuk kata Allah Azza wa Jalla, bukan hanya belenggu saja, bukan hanya neraka jahim saja, tapi kata Allah wa ta'aman dha ghusati wa 'adzaban 'alima. Di neraka tersebut Allah siapkan makanan, yang makanan itu kalau dikonsumsi oleh penghuninya dha ghusat, kalau bahasa kita seperti orang yang lagi makan ikan tapi durinya itu keselak di tenggorokan. Nah itu yang namanya dha-ghusah, yang tidak bisa ditelan tapi diam terus di dalamnya, dan itu membuat tenggorokan sakit. Ya kebayang, satu duri aja udah sakit, apalagi duri di neraka seperti apa. Yang kalau kita baca di ayat-ayat yang lain itu kan Allah menceritakan di antara makanan yang disiapkan untuk penghuni neraka itu ada namanya sebuah pohon, namanya pohon zakum. Kalau kita ilustrasikan lah ya, tapi ilustrasinya tentu saja belum ada apa-apanya dibandingkan dengan pohon sesungguhnya. Ibarat kata kaktus lah ya mas kan. Orang makan kaktus, durinya kemudian yang mau nggak mau harus ditelan. Nggak ditelan lapar, kalau ditelan bikin sakit tenggorokan. Maka seperti itulah fenomena dari jenis makanan yang Allah Azza wa Jalla akan siapkan di neraka jahim. Saya nggak bayangin ya, unta itu kan salah satu menu makanannya makan kaktus ya, unta itu. Jadi bisa gitu ya, dia bisa mengunyah dengan amannya tanpa ada masalah minimal di lidah dan seterusnya. Makanya ketika ayat ini disebutkan bahwasannya makanan di neraka jahim itu ada durinya, Abu Lahab dan teman-temannya bilang, ya kalau cuma makanan berduri, unta-unta kami juga bisa. Itu kata Abu Lahab dan teman-temannya. Itu musibah. Ada omongan-omongan seperti itu. Nah, singkatnya Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwasannya kami sudah menyiapkan yang namanya siksaan neraka jahim, ada belenggu, ada makanan yang membuat orangnya kesakitan di bagian tenggorokannya. Tapi Allah mengingatkan, semua ini baru akan dirasakan ketika kapan? Ketika hari kiamat sudah terjadi. Di mana Allah menegaskan yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatul jibalu kasiban mahila.
Kata Allah, yang namanya neraka jahim itu baru akan dibuka dan seterusnya. Itu ketika saat dimana bumi dan gunung-gunung itu kemudian Allah hancurkan sehancur-hancurnya seperti layaknya debu yang bertebaran. Tapi kan ya bahasanya nunggu kiamat masih lama ya. Tapi ya setidaknya ini adalah cara Allah untuk memberikan kekuatan sekaligus motivasi untuk Rasulullah SAW di tengah-tengah kesedihan. Minimal gitu Pak ya bahasanya. Coba kita ngambil ilustrasi saja. Kita sebagai seorang suami lagi punya banyak masalah di tempat kerja kita, pulang ke rumah didapati istrinya juga uring-uringan. Kira-kira perasaan kita kayak gimana? Ya setidaknya kan pasti akan makin marah gitu ya Mas. Minimal lah istri itu menenangkan bahasa, bukan kemudian malah bikin ruwet, bahasanya seperti itu. Nah setidaknya dengan Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada Rasulullah, ibarat kata, wahai Rasulullah, engkau itu kan yakin hari kiamat itu kan pasti ada, pasti akan terjadi, dan seluruh yang kami siapkan dengan surga dan neraka itu kan pasti ada. Maka kalau seandainya engkau sakitnya sekarang, bahasanya, ya ingat itu nggak akan lama, sebab kehidupan dunia jauh lebih singkat dibandingkan kehidupan di akhirat nanti. Ya sakit-sakit sebentar saja lah nggak apa-apa bahasanya. Jadi ini pun menjadi pengingat juga ya buat kita ya Allah. Jadi orang baik itu belum tentu ada pendukungnya, belum tentu jadi orang baik. Bahkan terkadang acap kali kita temukan orang baik malah bahasanya banyak dimanfaatin orang. Banyak hatersnya, banyak orang yang benci. Nah seperti itulah fenomena kehidupan dunia. Karena manusia sebaik-baiknya adalah Rasulullah, tapi beliau pun memiliki orang-orang yang membencinya, apalagi kita yang jauh dari kesempurnaan. Nah baik, singkatnya ikhwata Allah, ketika Allah Ta'ala mengingatkan kepada Rasulullah untuk bersabar, dan Allah menegaskan bahwasannya balasan itu pasti ada di kehidupan akhirat nanti, entah dengan surganya atau dengan nerakanya, maka barulah kemudian Allah Ta'ala ngasih contoh kepada Rasulullah SAW terkait bahasanya, kalau engkau merasa sakit hati, dihina, dicaci, dimaki, maka kata Allah, kami akan ceritakan nih sosok Nabi yang masa kesusahannya itu jauh lebih panjang daripada engkau. Siapa yang dimaksud Nabi di sini? Allah Ta'ala memunculkan kisah Nabi Musa ketika harus berhadapan-hadapan dengan Firaun. Kalau kita baca dalam kitab tafsir Bahrul Muhit, itu disebutkan bahwasanya yang dihadapi oleh Nabi Musa itu siapa namanya? Firaun. Ada yang tahu usianya berapa tahun Firaun? Imam Malik menyebutkan usia Firaun itu sebanyak 440 tahun. Sementara Nabi Musa sendiri cuma 120 tahun. Jadi ini yang menjadi salah satu alasan kalau Firaun itu makin yakin kalau dirinya adalah Tuhan. Jadi nggak ada orang yang umurnya sepanjang saya. Yang 410 tahun Pak. Gitu ya. Sementara Nabi Musa sendiri 120 tahun. Jadi sebut saja selama Nabi Musa itu diangkat jadi nabi, ujian dari yang namanya Firaun itu nggak selesai-selesai. Jadi bahasanya, kalau tadi Rasulullah SAW itu kan dicaci maki berapa lama? 10 tahun. Nah kata Rasulullah SAW, Anda belum ada apa-apanya dibandingkan Musa ketika berhadapan dengan Firaun. Maka Allah ceritakan, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan. Kata Allah, kami ini mengutus engkau sebagai utusan kami, sebagaimana Musa menjadi bagian dari utusan kami juga. Maka kalau engkau merasakan sakit hati dan seterusnya, ya Nabi Musa juga sama ketika harus berhadapan-hadapan dengan Firaun. Gak beda jauh bahasa. Bahkan mungkin dilihat dari segi waktunya jauh lebih lama Nabi Musa dibandingkan rasa sakit hatinya Rasulullah SAW.
Maka bahasanya Allah Azza wa Jalla ingin mengingatkan saja kepada Rasulullah, tugas engkau itu hanya sebatas utusan Allah. Kalau memang sakit hati, menderita, ya nabi-nabi sebelumnya juga sama, ya menderita juga, sakit hati juga. Ya kalau dihina-hina juga, ya sama dihina-hina juga. Ya, bahasanya seperti itu. Nah Allah Ta'ala memunculkan kisah Nabi Musa ini. Padahal Nabi Musa munculnya itu di mana lahirnya? Di Mesir kan ya misalnya. Ya, Firaun juga di Mesir. Tetapi kenapa kemudian kisah ini kemudian sengaja dimunculkan oleh Allah? Sebab cerita tentang Nabi Musa dan dibinasakannya Firaun ini bahasanya sudah santer kemana-mana. Sudah dikenal lah, orang-orang Quraisy juga tahu lah kisah Firaun ini. Ya sekaligus Allah mengingatkan, kalau engkau sabar, ya Nabi Musa juga dulu jauh lebih sabar. Kalau hari ini ada Walid bin Mughirah, ya Nabi Musa ada yang lebih kejam lagi, apalagi memposisikan dirinya sebagai Tuhan dalam hal ini Firaun. Nah oleh karenanya ya tadi, tugas seorang Rasul itu hanya menyampaikan. Urusan kapan Allah membinasakannya, yaitu urusan Allah. Kalau kita ambil contoh ya, kisahnya para pemuda Ashabul Kahfi, itu kan mereka berapa orang? Ada yang mengatakan 8 orang, ada yang mengatakan 9 orang gitu ya. Cuma yang jelas anak-anak muda ini, pertama mereka harus berhadapan-hadapan dengan orang tuanya yang kafir. Yang kedua, lingkungannya juga kafir semua secara umum. Para penguasanya juga gitu. Maka yang dilakukan oleh para pemuda ini adalah, padahal mereka hidup di lingkungan keluarga yang kaya raya. Ketika mereka merasa tanda kutip berkecil hati untuk bisa memberikan untuk menjadi penyalur hidayah untuk keluarga dan orang-orang di sekitarnya, maka yang mereka lakukan adalah mereka memilih untuk keluar dari perkampungannya kan, dan memilih untuk berkumpul janjiannya di sebuah gua. Dan tanpa direncanakan, Allah membuat mereka tidur kelelahan dan baru bangunnya 309 tahun kemudian. Dan ketika bangun, mereka mendapati semua orang di situ semuanya sudah secara umum yang sudah berganti generasi, tetapi generasi penggantinya semuanya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kadang ada orang mungkin ya berusaha untuk mengislamkan orang-orang di sekitarnya, tapi ternyata Allah Ta'ala punya rencana lain bahasanya. Udah saya aja yang ngatur ya Allah. Ente tidur, nanti bangun tidur hasilnya udah ada. Jadi makanya nggak cocok ada ungkapan kerja keras itu menentukan hasil. Enggak lah, kerja keras tidak menentukan hasil. Karena bagi kita itu ya kerja keras itu hanya sekian persennya lah. Kalau orang beriman itu kan yang harus kita pahami itu kan bukan hanya kerja keras saja. Selain itu ada doa dan selanjutnya ada tawakal. Ya, harusnya seperti itu. Jadi jangan sampai kerja keras tidak akan menentu hasil. Nah itu contohnya Ashabul Kahfi, tidur doang semuanya udah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah itu contoh. Nah demikian juga dalam hal ini Nabi Musa alaihissalam, yang kita tahu ya, Firaun itu dengan bala tentaranya dikalahkan oleh Allah Azza wa Jalla bukan dengan cara Nabi Musa dan bala tentaranya angkat senjata, tapi justru ketika Nabi Musa dan sahabatnya dan para pengikutnya dikejar-kejar oleh Firaun dan bala tentaranya, malah justru dalam kondisi seperti itu Allah kemudian menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya, dan Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan para pengikut. Jadi insya Allah selalu ada rencana Allah di balik rencana-rencana buruknya manusia-manusia yang ada di dunia ini. Kita berharap ya, lebih khusus saudara kita yang ada di Gaza atau Palestina, ya kita yakin bahwasannya rencana Allah itu jauh lebih kuat daripada makar-makarnya orang Zionis Yahudi.
Kemarin kan baru para penguasa muslimnya baru terkaget-kaget ketika Perdana Menteri Israel Netanyahu berkata dengan lantang di media sosial kalau yang akan dicaplok itu bukan cuma Palestina doang, Saudi Arabia akan dicaplok, gitu ya, Yordania akan dicaplok, Mesir juga bisa gitu. Jadi beres ya, cuman nggak tahu negara-negara muslimnya berani melawan atau tidak, gitu kan? Itu satu hal yang jadi PR. Artinya orang-orang Yahudinya udah berani ngomong dengan lantang, berarti kan sudah ada perhitungan kalau berani ngomong kayak gitu. Nah, nggak tahu, katanya para pemukim Gaza katanya mau di apa namanya? Mau dipindahin ke Indonesia. Wallahu a'lam apakah benar atau tidak. Tapi kalaupun iya, itu bukan pilihan yang baik. Karena kalau orang Palestina yang dipindahin ke kita, ya berarti secara tidak langsung yang silahkan Yahudi untuk mencaplok Palestina. Itu musibah besar kalau seandainya pemerintah kita menerima. Baik, singkatnya ikhwan fillah, Nabi Musa alaihissalam mendakwahi Fir'aun dan di usia 440 tahun baru Fir'aun dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Tapi terlepas dari itu semua, Allah mengingatkan, fa'asa Fir'aunur rasulah fa'akhadnahu akhda wabila. Kata Allah bahasanya, sebagaimana Abu Jahal dan Walid bin Mughirah memilih untuk ingkar dan kufur kepada engkau, maka pilihan yang sama juga dipilih oleh Fir'aun ketika memilih untuk ingkar dan kufur kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi kata Allah, ya sabar saja, memang seperti itu tantangannya. Nah, tinggal kemudian kalau ujian kita apa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Kan kalau Nabi Musa kan tantangannya dakwah, Rasulullah tantangannya dakwah. Kalau kita tantangannya apa? Ya kita mau urusan dunia gitu ya. Gitu aja kan. Urusan duniawi aja jadi ujian buat kita. Dari satu masalah ke masalah yang lain kan. Ya urusan duniawi ya. Sholat tuntang panting kita kan seperti itu ujian kita itu di situ tuh. Ya mungkin ya Allah yang maha paham, maha tahu kan. Dan pastinya kan Allah menguji kita pada titik lemah kita. Ya Allah paham. Ya kita yang diujinya kayak gini-ginian kan. Tapi kalau ya saudara kita yang di Gaza, ya memang Allah maha tahu mereka ini bahasanya orang-orang yang kuat untuk memikul permasalahan. Masya Allah. Nah, dalam hal ini Allah Azza wa Jalla mengingatkan kembali, sebagaimana engkau dilecehkan oleh Abu Jahal dan seterusnya, dan kami ingatkan juga ada fenomena hari akhir nanti yang akan kami siapkan. Demikian juga kata Allah, ketika dulu Nabi Musa dilecehkan oleh Fir'aun, cara kami untuk mengingatkan Nabi Musa itu adalah agar Nabi Musanya sabar. Dengan cara apa? Ya mengingatkan hari kiamat juga akan terjadi. Maka kata Allah, fakaifa tattaquna in kafartum yawma yaj'alul wildana shiba. Maka ketika Fir'aun menolak untuk beriman kepada Nabi Musa, kata Allah, kira-kira ada nggak yang bisa melindungi Fir'aun di hari di mana pada saat itu balita-balita itu akan mengalami sebuah kondisi yang penuh dengan ketakutan. Saking takutnya balita ini sampai akhirnya rambut mereka berubah menjadi memutih. Jadi nanti wallahu a'lam ketika hari kiamat itu terjadi, tidak ada satupun balita yang saat itu ada dan menyaksikan hari kiamat, melainkan karena saking ketakutannya rambut mereka yang tadinya hitam berubah menjadi putih. Tapi ini balita ya, bukan kita yang berusia 50-60. Nah, itu mah udah takdir ya 50-60. Tapi Allah Azza wa Jalla mencontohkan anak kecil, balita. Jadi ketika hari kiamat terjadi, saking takutnya akhirnya rambutnya berubah. Makanya
ada sebuah riwayat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Katsir menceritakan ketika di antara bentuk mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa itu salah satunya adalah Nabi Isa diizinkan oleh Allah untuk bisa menghidupkan orang yang sudah wafat. Maka saat itu untuk menunjukkan mukjizatnya, Nabi Musa mengumpulkan para pengikutnya di sebuah pemakaman atau kuburan seorang nabi yang bernama Yusha bin Nun. Saat itu kemudian di hadapan seluruh pengikutnya, Nabi Isa alaihissalam berkata-kata kepada Yusha bin Nun yang sedang dikubur, meminta agar Yusha bin Nun atas izin Allah Ta'ala untuk bisa bangkit kembali. Maka atas izin Allah Ta'ala ketika Yusha bin Nun itu dipanggil-panggil oleh Nabi Isa, bangkitlah dari kuburannya. Dan ketika bangkit dari kuburannya, tiba-tiba rambutnya sudah memutih. Sampai kemudian Nabi Isa bertanya-tanya, kalau bahasa kita ya, perasaan Allah Azza wa Jalla itu menyampaikan kepada saya, Yusha bin Nun itu rambutnya enggak putih, rambutnya hitam. Nah, kenapa ini putih? Ternyata Nabi Yusha bin Nun mengatakan, sesungguhnya ketika saya mendengar ada suara yang memanggil saya kira itu adalah suara yang mengisyaratkan hari kiamat itu terjadi. Saking takutnya saya ketika saya bangun, rambut saya sudah dalam kondisi memutih. Jadi kebayang ya orang ketakutan seperti apa yang membuat orang yang tadinya rambutnya hitam tiba-tiba bisa berubah putih. Tentunya ini ketakutan di atas ketakutan, luar biasa seperti itu. Dan Allah menegaskan as-sama'u munfatirun bihi kana wa'duhu maf'ula. Ketika hari kiamat itu terjadi, langit akan terbelah dan kata Allah kana wa'duhu maf'ula, dan sungguh apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla itu benar-benar akan terjadi. Nah, dalam tafsir Imam Ibnu Katsir di sini disebutkan kenapa ada balita yang tadinya rambutnya hitam berubah jadi putih. Disebutkan, entah ini riwayatnya sahih atau tidak, tapi Imam Ibnu Katsir menyebutkan adanya sebuah riwayat yang menyatakan bahwasanya ketika nanti setiap kita dihisab di padang mahsyar, maka dari 1000 orang yang dihisab oleh Allah Ta'ala, yang lulusnya itu cuma 1 orang, sisanya nyemplung ke neraka. Nah, 1000 orang yang selamatnya 1, berarti 999 orang yang dinyatakan tidak lulus. Nah, inilah salah satu bentuk ketakutan yang dihadirkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada anak cucu Adam. Bagaimana begitu menakutkannya penghisaban di yaumil akhir. Ya, jadi intinya kalau engkau di dunia selalu disakiti orang, bahasanya ya tenanglah, nanti di akhirat juga semuanya akan terbayar dengan lunas. Maka sebagaimana engkau disakiti oleh Abu Jahal dan teman-temannya, ya Nabi Musa juga sama dengan Firaun dan teman-temannya. Maka sebagaimana aku memotivasi Nabi Musa untuk bersabar dengan cara diingatkan tentang dahsyatnya hari kiamat, maka saya pun akan ingatkan kepada engkau wahai Rasulullah, sesungguhnya fenomena hari kiamat itu sungguh benar-benar akan terjadi. Sehingga singkatnya di akhir ayatnya ini Allah menegaskan, inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a takhadha ila rabbih sabila. Kata Allah, seluruh cerita yang sudah kami ceritakan kepada engkau ya Rasulullah ini adalah peringatan sekaligus mengingat kepada engkau. Termasuk faman syaa'a takhadha ila rabbih sabila, termasuk siapapun di antara kita yang hendak meniti jalan menuju keridhaan Allah. Artinya jadi orang baik itu bukan perkara yang mudah. Setidaknya kalau enggak godaan dari diri kita, minimal godaan dari orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi seperti inilah ya fenomena ujian kehidupan duniawi, wabil khusus menjadi orang baik, godaannya akan biasa. Baik, sebagai penutup, jadi ini
ayat yang ke-20. Jadi tuntas surat Al-Muzammil. Setelah Allah bercerita tentang kesedihannya Rasulullah, ya kalau kita dari awal dulu ya, 9 ayat pertama itu cerita tentang Rasulullah sedih karena dicaci maki, terus disuruh oleh Allah untuk menunaikan sholat malam. Sesudah itu Allah ingatkan lagi, kata Allah Azza wa Jalla, kalau engkau sedih ingat nanti ada hari kiamat. Kalau engkau masih sedih juga ingat Nabi Musa dengan Fir'aun. Ingat juga kata Allah, Nabi Musa juga kami ingatkan dengan fenomena hari kiamat. Dan ini semuanya adalah peringatan dan pengingat bagi engkau. Maka di akhir ayatnya yang ke-20 ini Allah mengingatkan kembali terkait pentingnya menunaikan sholat malam. Jadi ditutup kisah kesedihan itu, awalnya kesedihan disuruh tahajud atau qiyamul lail, ditutup dengan ayat yang isinya tentang qiyamul lail. Cuman bedanya menurut para ulama dan ahli tafsir bahwasannya di surat Al-Muzammil ini, kalau ayat-ayat pertama itu mengisyaratkan kalau sholat malam itu hukumnya wajib awalnya. Bahkan menurut ahli sejarah, wallahu a'lam, sholat tahajud itu pernah Allah wajibkan kepada Rasulullah dan kaum muslimin kurang lebih selama 1 tahun lamanya. Dan bahkan Allah mengingatkan kewajiban sholat qiyamul lail itu bukan hanya sekedar sholat saja, tetapi juga pastikan waktunya juga harus lama. Ya, ada yang 6 jam, ada yang 4 jam. Awalnya gitu tuh. Setahun Pak kayak gitu Pak. Enggak gempor apa ya kalau kita main. Ya, 6 jam sholat tahajud. Ya, dari jamnya katakanlah dari jam 12 sampai menuju jam 4:30. Awalnya kayak gitu. Dan hukumnya wajib. Maka izin Allah kemudian mengatakan di ayat yang terakhirnya, kalau kita ngambil kutipan pertengahan dari ayat ini karena cukup lumayan panjang, kata Allah, alima alla tuhsuhu fataba alaikum. Kata Allah, kami ini tahu sesungguhnya engkau ini enggak bisa memperkirakan waktu sholat yang 6 jam, 4 jam itu kira-kira sesuai enggak dengan apa yang kami inginkan, kata Allah. Maka dengan ini kata Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Mulai turunnya ayat ini, silahkan kalau mau sholat tahajud, bacaannya itu pakai surat-surat yang menurut engkau mudah untuk dibaca dan mudah untuk dilakukan. Jadi yang tadinya sholat qiyamul lail itu 1 rakaat 7 juz, ya 1 rakaat sudah 7 juz gitu ya. Maka kata Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Silahkan pilih surat-surat yang menurut engkau itu ringan. Bahkan sampai diulang-ulang oleh Allah 2 kali. Faqra'u ma tayassara minhu. Silahkan baca yang mudah-mudah. Ya kayak kita lah ya. Ya. Rasulullah SAW kan mengingatkan, ya kata Rasulullah, emang gak sanggup qiyamul lail hanya 1 rakaat doang. Ya 1 rakaat pun kan, ya dalam riwayat yang lain, emang gak sanggup baca Al-Ikhlas. Ya kan, kata Rasulullah SAW, ayajizukum antak Rasulullah Al-Quran. Jadi udah mas 1 rakaat yang dibaca Al-Ikhlas, gak sanggup juga, gitu kan? Terus nyari surat apa lagi? Ya, kalau seandainya 1 rakaat dengan Al-Ikhlas saja nggak bisa. Bahkan Allah Ta'ala kan ngasih opsi sholat tahajudnya atau qiyamul lail ini, apakah mau diawalkan sebelum tidur dengan cara witir minimal 1 rakaat, atau mau diakhirkan? Silahkan dipilih, mau sebelum tidur atau sesudah tidur. Tapi ya yang namanya manusia kan, kadang nggak semuanya mampu. Ya, meskipun hanya 1 rakaat dengan 1 surat pendek pun. Maka Allah contohkan di ayat yang terakhir ini, Allah menceritakan ada orang-orang yang tidak mampu sholat tahajud, tapi mereka tetap dapat pahala tahajud karena mereka punya uzur. Siapa saja kata Allah, alimaan sayakunu minkum margo. Saya ini tahu kata Allah, mungkin ada di antara kalian yang gak tahajud itu karena sedang sakit. Maka izin Allah, waliyadzubillah, kalau ada di antara kita sedang sakit,
lalu kemudian kita sedih, ya Allah, coba saya enggak sakit, mungkin saya akan tahajud seperti layaknya ketika saya sedang sehat. Maka sedihnya kita menjadikan kita dapat pahala sama seperti orang yang sholat tahajud, dengan catatan kalau sedang sehatnya memang sering tahajud. Jangan sampai lagi sehatnya jarang tahajud, giliran sakit, ya Allah coba saya sehat saat tahajud gitu. Ya, kemarin kemana baik, ya, giliran lagi sakit baru tahajud. Termasuk kata Allah, nah ini bagi karyawan yang shift 2 nih, shift 2, shift 3, kata Allah, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Saya juga tahu ada di antara kalian enggak sholat tahajud itu karena masih disibukkan mencari rezeki Allah. Nah ini nih dalil yang shift 2, yang shift 3. Ya Allah, coba saya enggak kerja, ya, saya pengen sholat tahajud gitu ya. Tapi giliran shift 1 enggak tahajud gitu kan. Jadi kayak gitu. Maka orang yang biasa melakukan sebuah amalan, terus tiba-tiba mereka memiliki uzur dan mereka sedih dengan uzurnya tersebut, maka mereka pun mendapatkan pahala yang sama seperti ketika amalan itu ditunaikan. Dan termasuk kata Allah, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ada juga orang yang enggak bisa tahajud atau qiyamul lail karena dia sedang punya aktivitas berperang di jalan Allah. Ya. Kalau sekarang mah jarang yang ngeronda ya. Ya, sih orang udah ada pos ada pas satpam ngapain ngeronda juga ya. Kalau di perkampungan, Pak, yuk ngeronda yuk Pak. Duh, saya mau sholat tahajud nih Pak. Ya jangan dikhawatirkan kalau ada di antara kita nggak bisa qiyamul lail atau tahajud hanya karena meronda. Ya kalau selama tidak merondanya kita rajin tahajud, maka dengan tidak tahajud karena ada uzur kita pun dapat pahala yang sama. Maka Imam Al-Qurtubi sebagai penutup, beliau mengatakan di ayat ini ada 3 orang yang disebut-sebut punya uzur sehingga tidak sholat tahajud. Siapa saja tadi? Orang yang sakit, orang yang masih bekerja cari nafkah, dan yang terakhir orang yang sedang berperang di jalan Allah. Kata Imam Al-Qurtubi, berdasarkan ayat ini, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya orang yang berjihad di jalan Allah itu sebenarnya kalau ada di antara kita yang nggak bisa berjihad di jalan Allah, jangan khawatir karena derajat kita bisa sama seperti mereka. Kapan itu? Salah satunya ketika kita melakukan aktivitas mencari nafkah yang halal. Jadi kalau orang yang berjihad di jalan Allah tidak bisa sholat tahajud atau qiyamul lail, di saat yang sama karena kita sibuk bekerja, nah bekerjanya kita pun ini terhitung sedang berjihad di jalan Allah karena kita sedang mencari rezeki yang halal. Dan sebagai penutup, Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Kata Allah, di samping qiyamul lail atau tahajudnya, kata Allah, tunaikan sholat 5 waktunya. Ya, jangan sampai umpamanya sudah tahajud subuhnya lewat, ya lucu kayak gitu. Ya, lalu kemudian tunaikan zakatnya dan berikanlah kepada Allah pinjaman yang baik. Nah, ini mengingatkan kita semua ya, ikhwatillah, sejatinya harta yang ada di tangan kita hari ini kan sebenarnya titipan. Tapi Maha Rahman, Maha Rahimnya Allah. Meskipun harta yang di tangan kita adalah sebenarnya milik Allah, tapi tetap ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berzakat, berinfak, bersedekah, Allah mengistilahkan dengan kata-kata, saya pinjam duitnya dulu deh, ya, nanti saya akan bayar dengan berlipat-lipat. Padahal kan gak perlu dibayar berlipat-lipat, orang itu punya Allah sendiri. Jadi ibarat kata gini, ada seorang anak, bahasanya disuruh sama orang tuanya beli rumah. Si anaknya bilang, Pak, mohon maaf, saya masih kecil, belum punya duit. Terus si bapaknya bilang, ya udah deh, nih bapak cicilin nih, saya bapak sendiri yang bayarin, gitu ya. Akhirnya dicicilin sama bapaknya. Suatu saat si anaknya ini kemudian bahasanya udah gede, udah sukses bahasanya. Terus tiba-tiba si anaknya bilang,
ibarat kata kayak gitu. Mungkin si bapaknya paling ketawa-ketawa aja, nggak salah gitu ya. Sayang bayarin bapaknya nyicilin lah. Ente bahasanya nawarin saya untuk kejual. Nah ibarat kata seperti itu. Allah Ta'ala yang ngasih rezeki ke kita. Terus Allah bilang, sini pinjam duitnya, nanti saya akan bayar, bahkan bayarnya itu berlipat-lipat. Sehingga singkatnya sebagai penutup, ikhwanullah, di akhir ayatnya Allah mengingatkan, wastaghfiruhu innallaha ghafurur rahim. Kita itu harus banyak istighfar, ya kan? Sudah ibadah belum benar, kan? Fasilitas dari Allah nggak ada henti-hentinya. Lalu kemudian kita seolah-olah merasa ibadahnya sudah cukup. Kata Allah, banyakin istighfar. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada setiap hamba. Alhamdulillah, selesai kajian di surat Al-Muzammil ini, dan mudah-mudahan menjadi penguat bagi kita semua. Wabil khusus nasihat untuk saya dan kita semua, kalau kita punya masalah apapun itu, maka di antara amalan yang Allah ingatkan kepada kita adalah coba bangun di sepertiga malam, tunaikan qiyamul lail atau tahajud, mengeluhlah kepada Allah, berkeluh kesah kepada Allah, minta kepada Allah. Setidaknya dengan cara itu hati kita bisa jauh lebih lapang. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada jamaah sekalian, monggo kalau mau ada yang ditambahkan atau didiskusikan. Ada Bapak Ibu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mengutip dari manusia tadi ya. Kalau ada satu komunitas yang emang dia toksik, gitu ya, atau kalau kita ikuti terus malah jadi kita yang apa istilahnya nggak enak atau rugi dan sebagainya. Sebaiknya kita tinggalkan saja. Namun kalau itu komunitas keluarga bagaimana? Atau saudara-saudara yang situ? Sebaiknya seperti apa? Wah, pertanyaan berat. Iya. Kalau kita melihat nasihat dari Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah SAW, ketika kita menemukan lingkungan yang toksik, Allah mengatakan gini, wahjurhum hajron jamila, tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik-baik, gitu. Jadi ada kata-kata baik-baik. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan lingkungan keluarga yang seperti itu? Ya memang kan opsinya yang pertama, ikhwanullah, di antara dosa, kata Rasulullah, yang akan disegerakan siksaannya di dunia sebelum nanti menunggu di akhirat, dosa yang dimaksud ada dua. Yang pertama melakukan kezoliman, dan yang kedua memutus silaturahmi. Maka mungkin wallahu alam yang kita lakukan itu adalah tentu saja bukan dengan cara memutus silaturahminya, tetapi mungkin yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir agar jangan terlalu sering berinteraksi. Bahasanya ada apa namanya? Jaga jarak. Bukan berarti kita ingin memutus silaturahmi, enggak. Cuman ketika ketemu orang seperti itu, ada aja masalahnya gitu kan. Ya lebih baik daripada saling menyakiti atau hati kita tersakiti, jaga jarak itu salah satu pilihan yang baik. Ambil contoh, Rasulullah SAW itu pernah suatu kali ketika kota Mekah berhasil ditaklukkan, banyak tuh orang-orang yang pernah nyakitin Rasulullah itu datang, ucapin syahadat, terus minta maaf, dan Rasulullah maafin. Tapi ada satu orang yang bagi Rasulullah itu berat. Orang tersebut adalah Wahsy. Wahsy itu kan, mohon maaf ya, yang membunuh paman Rasulullah Hamzah, membunuhnya dari belakang. Gak gentle lah. Padahal kan sesudah Hamzah izin Allah mati syahid terbunuh itu,
Yang nyuruh Wahsy siapa? Hindun kan ya? Kan ceritakan kan Hindun saking bencinya ke Hamzah, dibelah dada Hamzahnya, hatinya diambil sampai digigit-gigit. Tadinya mau ditelan cuman muntah, gitu ya. Tapi menariknya ketika Hindun ngucapin 2 kalimat syahadat, terus minta maaf kepada Rasulullah, dimaafin. Tapi giliran Wahsy ngucapin 2 kalimat syahadat, terus minta maaf, apa kata Rasulullah? Adapun syahadatmu kami terima. Tetapi kata Rasulullah, sesudah ini kata Rasulullah, tolong jangan perlihatkan wajah kamu lagi di kota Madinah. Silakan keluar. Sampai akhirnya hingga akhir wafatnya Rasulullah nggak mau ketemu dengan Wahsy. Tapi dengan Hindun biasa-biasa aja gitu. Karena alasannya kata Rasulullah, ya saya nggak suka dengan orang-orang yang mohon maaf ngecut, menikam dari belakang. Lebih baik bahasa kasarnya menerima maaf dari orang yang tanda kutip telah membunuh saudara saya, tetapi dengan cara berani, wajah ketemu wajah langsung. Sampai akhirnya kan Wahsy itu dia baru masuk ke kota Madinah sesudah Rasulullah SAW meninggal dunia. Sampai seperti itu. Jadi kadang teman-teman, contoh ini Rasulullah SAW. Jadi itu yang jadi alasan kenapa Rasulullah SAW nggak mau ketemu dengan Wahsy itu selalu teringat-ingat di suatu hari di mana pamannya itu dibunuh dengan cara tidak benar. Nah, ini contoh Rasulullah SAW seperti itu. Jadi mungkin itu salah satu opsi ya kalau kita memiliki kondisi di mana lingkungan keluarga kita yang mohon maaf kurang sehat, maka menjaga jarak mungkin itu salah satu pilihan. Wallahu a'lam. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, masih lah. Ini terkait gulul. Korupsi. Kalau biasanya kan kalau kita sebagai wali murid ya, saya setelah selesai satu semester Bagi rapot ya, kita kadang-kadang suka mengambil rapot, terus suka kasih sesuatu ke guru. Sebenarnya saya katakan terima kasih saja. Iya. Cuma ada juga yang kata sebagai guru, itu seperti apa? Iya, memang ini sebenarnya dilatar belakangi dari sebuah riwayat ya. Jadi Rasulullah SAW itu pernah menugaskan seorang sahabatnya namanya Ibnu Lutbiyah. Dia itu ditugaskan oleh Rasulullah sebagai pemungut zakat, bukan pemungut pajak ya. Jadi pajak zakat beda, jangan disama-samain. Nah, Ibnu Lutbiyah itu ditugaskan oleh Rasulullah sebagai ya bahasanya abdi negara lah, yang memungut pajak, memungut apa? Zakat. Nah, izin Allah Ibnu Lutbiyah ini keliling di kota Madinah. Nah, setiap kali ngambil zakat, para muzakinya selalu gini ke Ibnu Lutbiyah, ini zakatnya, ini tipsnya ya, gitu. Selalu kayak gitu tuh. Akhirnya ketika tugasnya sudah selesai, Ibnu Lutbiyah langsung lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, lapor, ini zakatnya dan ini tipsnya untuk saya. Wah, kata Rasulullah SAW, Rasulullah langsung berdiri, ngomong di hadapan para sahabatnya, tapi nggak nyebut nama orangnya langsung. Kata Rasulullah, kalau orang itu sudah dipekerjakan dan digaji, maka di luar dari yang dia dapatkan ini terkategorikan gulul atau korup. Sampai Rasulullah mengatakan, kok ada orang yang mengatakan ini zakatnya dan ini tipsnya? Kata Rasulullah, kalau orang ini memang ingin nyari pemberian yang banyak, udahlah nggak usah kerja di tempat saya, cukup tinggal bersama orang tuanya. Kira-kira kalau dia tinggal sama orang tuanya, masih ada nggak yang mau ngasih tips ke dia? Nggak ada. Sehingga kata Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, man istamala amalan faqadarnahu bima qudir fama zada dalika fawqa dalika fahuwa gulul. Kata Rasulullah, siapa orang yang dipekerjakan
kerjakan dan sudah dapat gaji sesuai dengan kesepakatan, maka di luar itu semua pendapatan yang dia dapatkan di luar dari gaji yang ada itu terkategorikan gulul atau korupsi. Makanya kalau saya ngedengar ya di negara luar negeri itu, ya di negara-negara luar, bahkan bahasanya resepsionis atau yang tugas di hotel, kalau ngangkatin barang kita itu, kalau kita kasih tips ke mereka, justru bagi mereka itu dianggap hinaan. Iya, kayak di Jepang gitu, dikasih tips itu bagi mereka itu hinaan. Tapi kalau kita kan nggak ditips, diminta. Nah, jadi kadang nilai-nilai Islam itu kadang ada di negara non-Muslim gitu, nilai-nilai. Nah seperti itu sebenarnya. Nah apalagi di sekolah, jamaah sekalian. Ini mah dulu ya dulu lah. Ya kalau sekarang mah saya melihat sekolah-sekolah Islam pun sudah membuat peraturan tidak menerima bingkisan untuk guru-guru. Ya kadang suka gini, Bapak Ibu, suka kasihan dengan guru-guru mapel. Jadi setiap kali pembagian rapot itu yang bahagia itu wali kelas. Oh masya Allah, pulang ke rumah tuh bawa banyak. Ini wali kelasnya. Sementara guru mapel mata pelajarannya cuma gigit jari. Bahkan mungkin kepala sekolahnya pun gigit jari, nggak dapat apa-apa. Masya Allah, itu ada guru yang dapat cincin, kalung gitu. Dulu seperti itu. Ya, akhirnya dibuat aturan. Ada sekolah Islam yang menolak 100%. Ada juga yang menerima, tetapi nanti kado-kadonya dikumpulin semua di ruangan terbuka, di aula, dibuka semuanya, dibagi secara merata. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang orang tuanya nyari jalan yang lain. Ustaz, saya emang nggak ngasih kadonya di sekolah. Terus di mana? Saya datang ke rumahnya. Ya sama bayar kayak gitu. Jadi ya jangan dibiasakan lah ya praktek-praktek seperti ini. Kecuali kalau bahasanya seperti tadi, udah kumpulin aja semua hadiahnya, terus nanti dibagi-bagi secara merata. Atau nih, kalau saya ngambil contoh, umpamanya kalau di sekolah gitu ya. Jadi ada himbauan kalau orang tua mau ngasih, dikumpulkan uangnya saja di komite, nanti komite yang belanja, sehingga seluruh guru-guru yang ada di situ, bahkan OB sampai satpam pun dapat bagian. Dan itu jauh lebih menenangkan. Berarti kalau misalnya katakanlah bagian purchasing dapat aksa lebaran dari vendor itu masuk juga. Nah itu dia. Bahkan kalau saya temukan ada beberapa perusahaan, ya, sebut saja yang perusahaan si A lah, itu sampai membuat aturan gini, kalau dapat bingkisan dari relasi atau dari mitra, sampai dibuat aturan main, kalau bingkisannya di bawah $100, silakan dibawa ke rumah. Kalau di atas $100 harus lapor ke atasan dan dinikmati bersama-sama. Ada perusahaan yang seperti itu, tapi ada juga yang enggak. Ya ada yang resmi, ada yang enggak resmi. Nah makanya ini nasihat bagi kita yang memiliki kebijakan, gitu ya. Karena hal-hal seperti ini pun yang tadi terkategorikan Jadi lebih baik kalau dapat yang seperti itu, laporkan ke atasan atau setidaknya makan bareng semua. Seperti itu. Wallah. Silakan. Jadi terkait dengan yang bulan yang disampaikan Pak Haji ya, untuk tadi ngasih hadiah kan, tadi kalau misalkan kasih itu dulu kan ya tendensinya kan ada kepentingan, karena kita sekolah di situ jadi biar ada berapa khusus soalnya gitu ya. Kalau misalkan terus sudah tidak jadi guru atau wali kelas, kita mulai sekarang mungkin kayak ya sudah
Jadi gini, tidak semua pemberian orang tua ke guru itu dihukumi gulul. Contoh umpamanya, kalau si gurunya lagi mengadakan acara hajatan, si gurunya menikah umpamanya, atau si gurunya itu mengkhitan anaknya, ada undangan, kita kan ngasih kan. Nah, seperti itu nggak terkategorikan gulul kan. Tapi di luar itu semua, setidaknya jamaah sekalian, ketika kita ngasih sesuatu, meskipun nggak ada maksud yang lain-lain, orang dia udah, bahasanya orang anak saya udah nggak jadi murid dia, tapi setidaknya itu menimbulkan suasana kerja yang nggak baik di kantor itu. Karena kenapa? Guru-guru yang lain melihat, gitu. Ya, akhirnya muncul kecemburuan. Dan akhirnya banyak tuh jamaah sekalian guru-guru yang ngebat ingin jadi wali kelas. Nah ini musibah nih kayak gini. Sampai ada yang komplain, saya udah kerja di sini 15 tahun, sekali-kali dia jadi walas gitu. Nah itu kondisi yang gak bagus. Nah jadi ya lebih baik amannya janganlah yang ngasih apapun, kecuali tadi ngasihnya kesuruh guru aja sekalian. Ngasih ke seluruh guru sebagai bentuk apresiasi kita karena anak kita bahasanya sudah dibimbing selama bersekolah di lembaga tersebut. Amannya gitu. Jangan ngasih ke persoalan. Allah. Ya, kayak tadi yang di bagian tertentu ya di usaha juga tadi usaha PNS itu kan ada potensi seperti tadi menerima sesuatu yang kedua gaji. Nah, tapi kalau misalkan ada kan juga yang berpendapat asal saya nggak minta apa dikasih misalnya, gimana? Iya. Jadi saya teringat dengan kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika pertama kali dia diangkat jadi khalifah, beliau mengatakan seluruh tips dan hadiah nggak boleh diterima. Lalu kemudian para pejabat di masanya bilang gini, nah Rasulullah menerima hadiah, bahasanya ya, kok kita nggak boleh menerima hadiah? Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan Rasulullah itu dikasih hadiah, nggak dikasih hadiah tetap akan mengatakan yang boleh tetap boleh, yang haram tetap haram. Nah masalahnya ya Allah, kalau kita menerima hadiah dari si fulan dan seterusnya, ini mah disadari atau tidak, kadang ada perasaan beda aja ketika kita bertemu dengan orang yang pernah ngasih hadiah ke kita. Dan ini yang dikhawatirkan, ya, pola sikap jadi berbeda, jadi cenderung mengistimewakan, dan ini bukan sesuatu yang baik. Jadi memang ya idealnya sih kalau tadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah, sebenarnya dalilnya jelas. Siapa orang yang bekerja dan sudah dapat gaji sesuai dengan haknya, maka di luar itu semua terkategorikan gulu. Nah, tinggal kita cari solusinya, win-win solusinya kayak gimana. Entah tadi dikonfirmasi ke atasan kita atau dimakan bareng-bareng aja secara terbuka. Itu yang lebih menenangkan. Wallah. Masya Allah, alhamdulillah. Karena kan sudah dihindari. Iya. Misalkan kalau berupa barang yang souvenir masih makan, kan ada kata dari situ. Jadi nggak hanya berupa uang atau barang berupa souvenir. Kalau dalam WP itu ada kategori yang ada SPI atau SPI, tapi satu masuk cuma nanti larinya juga berat karena nanti bisa ketahuan dulu. Iya. Makanya saya teringat gitu ketika lagi monitoring dana bantuan operasional sekolah, bos lah ya, kan datang tuh petugas dari apa namanya bagian audit keuangan BPK, itu luar biasa tuh. Jadi ketika datang ke kantor itu bahasanya
dikasih air minum aja nggak mau. Pasti dikasih air minum aja nggak mau. Mohon maaf kami nggak menerima apapun. Bagus tuh kayak gitu tuh. Kan jarang-jarang gitu. Yang benar-benar hati-hati. Ya saya bilang wah jarang-jarang nih ada orang kayak gini dikasih air minum aja nggak mau gitu. Padahal kita ingin memuliakan dia sebagai tamu. Ya, dia bilang mohon maaf air minum sudah disiapkan oleh negara, makan siang sudah kami siapkan juga gitu. Kami kesini ingin mengaudit keuangannya aja. Bagus lagi. Ya. Iya. Malamnya mau ya. Mudah-mudahan lah ya kejujuran yang terlihat di keramaian bisa terjaga ketika kejujuran di tengah kesendirian. Maksudnya jangan sampai ketika di sekolah rame menolak pemberian, tapi ketika sendirian di hotel menerima. Perkawanan. Mudah-mudahan enggak lah ya. Ya, mudah-mudahan para pejabat di negeri kita solihin. Baik, cukup mungkin ya. Allah, mudah-mudahan apa yang tersampaikan menjadi penguat iman dan menjadikan kita makin baik akhlaknya, makin kuat ibadahnya, dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala makin terjaga dan terawat. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la